Bab 4531, Bintang Bo Tidak Mati. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ketika kata-kata Yesuan selesai, saat-saat Bao Luo terdiam. Jelas, ketujuh tipu muslihat itu bertarung di surga dan hati mereka terjerat. Pada akhirnya, saya tidak tahu karena saya telah menyatakan semuanya kepada Yesuan di masa lalu, dan kemarahan yang baru saja menyala di hati saya telah menenangkan beberapa alasan. Itu juga karena tindak lanjut dan godaan Yesuan memiliki efek, dan ketujuh tipu muslihat itu menyadari bahwa mereka begitu impulsif dan segera pergi ke pintu. Mereka tidak hanya tidak dapat melaporkan musuh, tetapi mereka harus dibunuh lagi oleh pihak lain. Itu tidak sepadan. Oleh karena itu, setelah keheningan singkat dan pertempuran antara para dewa, ketujuh tipu muslihat itu tampaknya telah menemukan semua kata-kata, dan mereka terus berbicara dan mengungkapkan pandangan mereka kepada Yesuan. Tuan, kami salah. Meskipun kejadian ini memang salah, tidak ada yang bisa menahannya, tetapi kami memang memiliki sedikit impulsif tadi. Begitu nekatnya keluar, bukan saja pemiliknya akan lelah, kita tidak dapat melaporkan musuh itu sendiri, tetapi harus dibunuh lagi olehnya, jadi apakah itu lebih salah? Pemiliknya berkata ya, karena kita menjalani dunia kedua, ini adalah kesempatan besar. Selama kita masih hidup, suatu hari kita akan dapat kembali ke puncak kehidupan lampau, dan bahkan melangkah lebih jauh, ke dunia kuno. Itu bukan tidak mungkin. Pada saat itu, jika Anda pergi ke pintu lagi, Anda akan dapat membunuh pencuri anjing, sehingga Anda dapat memperoleh kebencian yang besar. Yakinlah, Tuan, kami tidak akan impulsif lagi. Di masa depan, kami akan sepenuhnya memulihkan kultivasi kami dan berusaha untuk memulihkan puncak kehidupan lampau sesegera mungkin. Bagaimanapun, tujuh tipu muslihat menggambarkan penampilan orang kuat manusia misterius yang mereka temui di kehidupan mereka sebelumnya, dan itu sangat spesifik. Bahkan Yesuan dapat yakin bahwa apa yang mereka temui di masa lalu memang orang yang sama. Hanya, ya, dengan tujuh tipu muslihat yang menggambarkan penampilan orang tersebut, Yesuan membuat sketsa dalam benaknya. Ketika ketujuh tipu muslihat itu selesai, wajah yang muncul di benak Yesuan langsung membuatnya menjadi gila. Kemudian dia berseru, "Apa? Bintang Bo, pelopor teknologi Teran Singbo, ini tidak mungkin. Bintang Bo meskipun sudah jatuh selama puluhan ribu tahun, potretnya sebagai pelopor sains dan teknologi selalu ada, dan dia telah beredar luas di tiga bintang utama dunia. Terutama, itu adalah dinasti abadi di Kam Sains dan Teknologi Teran, dan Singbo telah menjadi keberadaan seperti dewa, karena benih teknologi Kam Sains dan Teknologi Teran tumbuh di tangannya, tumbuh selangkah demi selangkah, dan akhirnya mencapai pemandangan megah ini hari ini." Suan secara alami melihat potret Singbo, tidak hanya terlihat pada kaisar-kaisar dinasti abadi, tetapi pada banyak bintang administratif Kam Sains dan Teknologi, ada gambar-gambar Singbo. Selain itu, selama Anda memasuki jaringan bintang, mencarinya, akan ada hasilnya. Selain itu, potret bintang-bintang ini benar-benar benar, dan mereka telah bertahan sebelum usia puluhan ribu tahun, ketika Singbo belum jatuh. Oleh karena itu, ketika ia menguraikan penampilan lelaki tua misterius itu dalam pikiran menurut deskripsi tujuh tipu muslihat, Yesuan mengenali siapa dia pada saat pertama, tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, Yesuan akan sangat terpana dan berseru di tempat. Perubahan ini sangat menakjubkan sehingga Rao adalah Yesuan. Dia tidak pernah kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lusin minat, dia terkejut dan menyadari apa yang dia lakukan. Tidak, dia ragu-ragu, dan dia segera mengirim sejumlah besar gambar Singbo dari basis data informasi sistem menelan tubuh, dan kemudian membaca asterisk dan kemudian mengirimkannya ke Bao Luo. Suara pengetahuannya juga terdengar pada saat ini, mengungkapkan ketegangan dan kecemasan. "Lihat, lelaki tua misterius tahun itu, apakah itu dia?" Hampir tidak ada penundaan, dan tujuh tipu muslihat itu dikenali dengan jelas sekilas. Dalam sekejap, seruan keluar dari Bao Luo. Petik 2. Pria tua sialan itu adalah dia. Dia biasa menukar reruntuhan langit berbintang kepadaku. Dia berbohong kepadaku dan akhirnya jatuh. Ya, aku juga mengenalinya sebagai Abu. Ketika aku berenang di langit, aku tidak sengaja bertemu dengannya dan orang-orang muda yang mengikuti sisi tubuh dan yang lebih muda. Aku hanya berbicara beberapa kata, tiba-tiba ada yang lain musuh yang kuat datang, dan kamu tidak bisa keluar darinya. Tuan,
bagaimana kamu memiliki gambarnya? Apakah Anda kenal orang tua ini? Bintang Bo, apakah namanya disebut Singbo? Petik 2. Dengan seruan jalan ini, seluruh hati Yesuan tenggelam ke lembah, wajahnya suram dan seluruh otak benar-benar kacau. Tanpa diduga, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bentuk tubuhnya terangsang, dan dia segera bertanya, "Ya, apa yang kamu katakan?" Ada beberapa keturunan keluarga yang mengikutinya, dan berapa banyak kepala dari binatang buas rata-rata? Ya, totalnya ada 5 orang. 3 di antaranya adalah keturunan dari keluarga yang sama. Mereka semua etnis. Mereka adalah pria parubaya. Selain itu, ada 2 binatang buas, nyamuk yang mematikan, dan seorang penyihir. Petik 2. Apa? Ada nyamuk liar. Apakah itu bintang? Siapa bintang induk misterius itu? Sekali, seruan Yesuan bahkan lebih linglung. Menurut ketujuh tipu muslihat itu, orang-orang misterius dan orang tua yang mereka temui di masa lalu, bukan hanya teknologi ras manusia, tetapi juga bintang induk misterius yang selama ini dicari Yesuan. Karena, sesuai dengan beberapa keadaan yang dipelajarinya dari generasi iblis, Mo Zentian, dan setelah memasuki bagian Hong Kong ini, bintang induk misterius itu datang berkunjung, dan pengikut yang mengikutinya memang berjumlah 5. Tepatnya, itu adalah 3 orang dan 2 binatang buas. Di antara 3 keturunan dari 3 ras, 1 orang di 3 bidang bintang utama dunia, meninggalkan urat iblis, artinya, salah satunya adalah sumber sejati darah iblis. Dan, 2 kecoa lainnya termasuk di antara binatang buas yang ganas. Nyamuk pembunuh yang konyol itu telah meninggalkan nyamuk yang ganas di bidang bintang utama dunia. Artinya, nyamuk pembunuh tua itu sebenarnya adalah kakek yang berdarah gila. Ayah dari kaisar nyamuk. Adapun kecoa lain dari binatang buas. Memikirkan hal ini, ada kilatan cahaya lain di benak Yesuan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat akan kesedihan yang dia lihat dalam gambar dunia suci di masa lalu. Meskipun orang-orang itu juga kuno dan tertinggi, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran dunia kuno di masa lalu, hanya di medan perang berbintang, hantu dan hantu mengagumi di belakang bintang. Orang-orang ini akhirnya jatuh, dan itu masih belum diketahui, tetapi Yesuan mendapatkan sudut jiwa yang berdarah, itu seharusnya darah konjak yang terpesona ini. Pada saat itu, di kandang tua, leluhur-leluhur yang berdarah ingin melarikan diri dan akhirnya duduk di tengah. Hutan belantara padam, dan sudut berdarah dibawa ke bintang angin hitam oleh generasi iblis kaisar. Altar disegel dan ingin menjalani dunia kedua, hanya. Itu adalah benda inilah yang dihancurkan oleh Yesuan, dan sudut darah itu kemudian memurnikan bayi tanpa kepala dengan pikiran yang berkelebat di benak saya. Seluruh pribadi Yesuan sekali lagi dalam keadaan lamban, dan otaknya terbanting menjadi berantakan. Tiba-tiba semua ini ditemukan, dan itu terlalu mencengangkan. Semuanya tampak membingungkan dan membuatnya merasa tidak dapat dipercaya. Tetapi faktanya ada di depan Anda, dan tidak mungkin untuk dipercaya. Ketika orang yang membunuh 7 tipu muslihat dalam setahun adalah pemimpin pelopor teknologi Teran, dan pada dasarnya tidak memiliki keraguan. 7 tipu muslihat tidak dapat mengenali orang yang salah pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Singbo adalah bintang induk misterius yang dicari Yesuan. Itu pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Di satu sisi, kedua belah pihak diikuti oleh 3 pengikut 3 binatang buas dan 5 binatang buas. Nyamuk persis sama, dan tidak mungkin akan ada kebetulan seperti itu. Yang lain, di satu sisi, sebelum dewa berkata, dalam nyamuk terlarang ini, dia merasakan kekuatan darah kegilaan-kegilaan. Dewa kegilaan adalah ayah dewa, dan konsentrasi darah lebih tinggi darinya. Masih kuat, itu hanya bisa menjadi sumber nyamuk pembunuh, kakek dewa. Hanya, dari titik ini, pada dasarnya pasti bahwa bintang induk misterius itu datang ke kedalaman nyamuk terlarang. Baru saja, 7 tipu muslihat juga menangkap suasana yang akrab, yang merupakan mantan musuh mereka, dan juga di kedalaman nyamuk terlarang di depan. Mungkinkah itu kebetulan? Ada begitu banyak kebetulan di dunia, tidak ada keraguan bahwa bintang induk misterius itu adalah pengunjung. Lebih banyak, yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa 2 binatang buas yang mengikuti sisi Singbo berasal dari sisi lain, dan mereka sebenarnya adalah seorang penyihir. Keberadaan seperti ini jarang terjadi. Yesuan memiliki tebakan yang berani. Mungkin, di medan perang berbintang yang dia lihat dalam gambar busur suci langit,
hantu dan hantu bersembunyi di langit. Konjak penyihir yang mengintip dari belakang bintang adalah yang ada di sekitar Singbo. Jika demikian halnya, maka itu terlalu mengerikan, bahwa kepala Yuan 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 Huang Jin 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 Huang Jin. Juga, dia mengirim pengemis dari binatang buas ke medan perang langit berbintang, hantu dan hantu mengintip, dan apa rencananya. Termasuk pembunuhan 7 kultus kuno, dan menghancurkan kesedihan mereka ke dalam kabut asap. Ngomong-ngomong, kabut asap ini akhirnya sampai ke tangannya sendiri, dan dia baru saja mendapatkan benih sistem fagosit yang dia ciptakan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan adalah tamparan di wajahnya, dia merasa bahwa dia tampaknya telah diperhitungkan oleh orang-orang. Yang membuatnya semakin gelisah adalah dia bahkan tidak tahu tentang itu, dan dia tetap berada dalam kegelapan yang sama dengan 7 Yan Agung. Dengan cara yang sama, 7 kultus besar untuk lelaki tua misterius tahun itu mengapa mereka membunuh mereka. Saya khawatir itu sekarang menjadi kabut, dan Ye Xuan, sekarang adalah perasaan yang sama. Saya tidak tahu apa yang Starbucks coba lakukan, dan saya tidak mengerti mengapa semuanya ada hubungannya dengan diri saya sendiri. Ini adalah tempat yang paling mengerikan. Kacau, kacau, benar-benar kacau. Dengan semua ini berkelebat di benak saya, perasaan Ye Xuan tidak baik, dan otaknya terbentur, bagaimana mungkin tidak lancar, tetapi saya ingin masuk jauh ke dalam pikiran, ketakutan di hati saya semakin tebal. Sejak itu, dia telah berduka untuk bintang induk yang misterius, tetapi meskipun dia berpikir bahwa dia misterius, itu belum mencapai tingkat yang dapat dibandingkan dengan tubuh bayi tanpa kepala dan langit biru. Sekarang, saat dia tiba-tiba memahami begitu banyak rahasia hari ini, tamu bintang induk, yaitu, tingkat misterius Singbo, telah melonjak beberapa tingkat dalam sekejap. Di dalam hati Ye Xuan, dia telah mencapai energi dan tidak ada tingkat kepala mayat bayi dan alam liar surga. Bahkan dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan mayat bayi tanpa kepala dan mata hijau Tiandao yang konyol, Singbo sekarang membuat Ye Xuan cemburu dan kejam. Meskipun mata hijau jalan alam liar kuat, bahkan itu harus memiliki berbagai pengaturan, dan akan segera diluncurkan sepenuhnya. Pada saat itu, dunia luas dari keruntuhan luas di reruntuhan dunia kuno akan sepenuhnya dibawa ke dunia. Tetapi semua ini, meskipun telah melibatkan Ye Xuan, tidak diarahkan padanya. Hal yang sama berlaku untuk bayi tanpa kepala. Alasan mengapa dia memilih Ye Xuan setelah dia bertemu Ye Xuan melekat pada tubuh Ye Xuan, karena terlihat bahwa tubuh Ye Xuan penuh dengan keberuntungan. Satu hal ini, mayat bayi tanpa kepala itu mengaku kepada Ye Xuan ketika dia terakhir kali terjaga. Dia berkata bahwa dia tidak berusaha menyalahkan Ye Xuan. Dia hanya ingin menarik Ye Xuan untuk membentuk kubu yang sama dengannya. Dengan bantuan kekuatan Ye Xuan yang termasuk dalam era baru Hongmeng ini, itu belum benar-benar berakhir di era sebelumnya, dan akan dikalahkan dalam pertempuran terakhir banjir dalam pertempuran terakhir era baru ketika era baru Hongmeng dibuka, hanya. Itu saja, tetapi Singbo berbeda, dia tampaknya menghitung Ye Xuan. Itu menjadi sasaran, kalau tidak, bagaimana mungkin semuanya menjadi begitu pintar. Asapnya yang dibuat dengan hati-hati, jatuh ke tangan Ye Xuan. Sistem fagositosis yang diciptakan dan yang tujuannya masih belum diketahui juga ada di tangan Ye Xuan. Meskipun semua ini terlalu membingungkan, tampaknya tidak ada hasil sama sekali, dan tidak ada petunjuk di dalamnya. Setelah beberapa saat terjerat, Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, untuk sementara menghancurkan semua yang ada di benaknya. Sambil bergumam, dia menoleh untuk melihat ke kedalaman nyamuk di luar bintang-bintang, dan melihat mereka di kedalaman tanah terlarang. Tapi itu tidak masalah, setidaknya, keberadaan Singbo sudah ditentukan. Tepat di bagian terdalam dari stagnasi nyamuk ini. Bahkan jika dia sangat mungkin menjadi eksistensi yang kuat, tetapi aku dapat tumbuh dengan cepat, dan sekarang dia jelas, aku gelap, aku tahu keberadaannya, tetapi dia tidak tahu bahwa aku telah tiba. Beri aku waktu, temukan kesempatan, semua misteri, suatu hari, akan dapat terurai. Katakan, pada titik ini, pria Ye Xuan yang dingin di tengah desahan, dan kemudian tiba-tiba mencapai ekstrim, bahkan suara kata-kata di mulut,
mengungkapkan makna dingin yang tak berujung jika dia tidak menghitungnya mundur. Sebaliknya, bahkan jika dia sudah mampu bertarung dengan bayi tanpa kepala, tingkat kengerian yang sama ada di alam liar. Kali ini, aku juga harus bersumpah. Fan Xuan, Ye Xuan bukan kata yang salah, dia. Bernapaslah dengan baik, karena era Hongmeng baru akan dibuka, dan di era Hongmeng baru ini, di antara 3.000 iblis kacau yang masih dibiarkan, iblis terkuat dengan hukum kekuatan Hongmeng adalah benih yang ditanam oleh Ye Xuan. Avatar terkuat, di mana, sebelum pembukaan era baru Hongmeng, semua yang termasuk era sebelumnya akan dibersihkan, dan tanah akan kembali ke bumi. Hanya ada beberapa kengerian seperti Starbow, mayat bayi tanpa kepala, mata suci liar, dan kura-kura raksasa virtual. Karena kekuatan mereka sendiri dan berbagai pengaturan, mereka dapat bertahan hidup. Bahkan harta karun Ye Xuan dan dewanya benar-benar terdegradasi pada saat era baru Hongmeng baru dibuka. Dia yakin bahwa setelah era baru dibuka, dia akan membunuh Starbucks, karena demi memiliki kekuatan terkuat yang masih dalam proses, semua yang telah dilewati Ye Xuan akan dikembalikan sepenuhnya setelah pembukaan era baru, hal-hal agak rumit. Setelah semua pikiran yang mengganggu di hati disingkirkan sementara, Ye Xuan sekali lagi menyampaikan suara 7 tipu muslihat di Baoluo. Conek, dia berkata, orang tua misterius yang menghitungmu di masa lalu kemungkinan besar adalah pelopor sains dan teknologi di dunia. Kamu juga tahu bahwa ada sistem menelan yang dia ciptakan di tubuhku, tetapi Baoluo juga telah sampai ke tanganku. Petik 2, jadi sepertinya tujuan akhirnya mungkin adalah aku. Dan, dia memiliki identitas lain, yaitu, bintang induk misterius datang berkunjung. Dikatakan bahwa dia keluar dari bintang induk dan datang ke 3 bidang bintang utama dunia, tidak hanya meninggalkan identitas pelopor teknologi Terran. Petik 2, bahkan 3 pengikut yang mengikutinya, 5 binatang buas dan 5 pengikut, berada di 3 bintang utama dunia, meninggalkan 2 noda darah dari 2 iblis dan binatang buas. Petik 2, singkatnya, semuanya membingungkan, dan hal-hal mungkin tidak sesederhana yang kita pikirkan. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan berkata, tetapi Anda dapat yakin bahwa masalah ini, saya pasti akan memeriksanya, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Mari kita tenang dan dengan tenang memulihkan kultivasi Anda sendiri. Kapan Anda dapat memperoleh kembali kultivasi kekuatan kuno masa lalu, Anda dapat membantu saya. Petik 2, tentu saja, jika kita dapat melangkah lebih jauh dari kehidupan sebelumnya dan mencapai tingkat memperbaiki yang kuno dan tertinggi, itu akan lebih sempurna, dan kepercayaan diri kita akan lebih. Dalam wacana ini, ketujuh tipu muslihat itu terdiam sejenak. Jelas, hati mereka terkejut. Di masa lalu, mereka mengira bahwa lelaki tua misterius itu baru saja membunuh 7 dari mereka, tetapi sekarang tampaknya rencana pihak lain jelas jauh lebih dari itu sederhana. Bahkan apa yang akan terjadi, sekarang tidak ada spekulasi. Seperti yang dikatakan Ye Xuan, semua ini sebenarnya tidak terburu-buru untuk dikejar, karena bagaimana dengan mencari tahu kebenarannya? Tidak ada kekuatan yang sesuai, bahkan jika aku tahu segalanya, aku tidak bisa melakukan apapun. 1010.000, pada akhirnya, itu masih yang paling penting dari kekuatannya sendiri, dan 7 dari mereka, untuk membantu Ye Xuan, satu-satunya pilihan adalah memasuki kembali Shenmian, sesegera mungkin, untuk memulihkan kekuatan mereka sendiri ke kekuatan kuno dari puncak masa lalu, dan bahkan lebih jauh, untuk mencapai yang kuno dan tertinggi, merindukanmu. Di sini, 7 tipu muslihat tidak terjerat lagi, dan setelah Ye Xuan menyapanya, mereka dengan cepat tertidur lelap, Baoluo, tidak ada lagi gerakan yang datang. Pada titik ini, Ye Xuan juga menghela nafas lega. Dia masih sangat yakin tentang potensi 7 tipu muslihat ini, fase. Surat, tidak lama setelah itu, ketika mereka bangun dari tidur berikutnya, saat ini, hanya kultivasi orang-orang suci kuno yang akan disempurnakan lagi. Kemungkinan besar, itu akan kembali ke alam semesta. Seperti oleh karena itu, setelah 2 tidur lagi, Anda dapat kembali ke kekuatan kuno dari puncak sebelumnya. Setelah penarikan harta karun di para dewa, Ye Xuan sekali lagi jatuh ke dalam tenggelam. Dia sedang mempertimbangkan langkah terakhir, dan secara alami penting untuk mengolah terobosan dan promosi kekuatan. Namun, dia baru saja mengalami terobosan. Dalam waktu singkat, jika tidak ada sublimasi yang tidak terduga, saya khawatir tidak tepat untuk segera menerobos, kecuali
Setelah beberapa pertempuran, saya benar-benar mencerna terobosan terakhir dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam diri saya sendiri. Tampaknya bintang di bawah kaki ini tidak cocok untuk tinggal lebih jauh. Kura-kura ada di sini, dan tidak mungkin untuk menerobos. Bukankah ini saat yang sia-sia? Setelah beberapa kali memanjakan, Yesuan dengan cepat membuat keputusan. Dia memutuskan untuk pergi dari sini dan menuju ke titik terdalam nyamuk terlarang di depan. Boom! Gemuruh. Tepat pada saat ini, bintang-bintang di bawah kaki tiba-tiba bergoyang keras, dan suara gemuruh langit bergetar keras dan mengguncang bumi. Yesuan berdiri dan tidak ragu-ragu. Setelah sekilas melihat tubuhnya, dia segera mencapai alam semesta di luar atmosfer bintang-bintang. Sebenarnya, bukan bintang tempat keberadaannya bergetar, tetapi seluruh alam semesta bergetar. Dan, sumber guncangan hebat ini ada di bagian terdalam dari depan nyamuk terlarang. Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tanpa ragu-ragu, Yesuan mengayunkan bahunya, dan seluruh sosok itu langsung berubah menjadi seorang pria, bergegas ke depan. Pada suatu saat, dia memiliki intuisi yang kuat dan harus bergegas, jika tidak, dia akan kehilangan sesuatu. Bahkan di bagian terdalam nyamuk terlarang, setidaknya ada dua kekuatan kuno, dan bahkan lebih mungkin lebih kuat daripada kekuatan kuno. Keberadaan yang berjongkok, dia juga tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi di tanah terlarang nyamuk yang luas dan tak berdosa ini, tidak hanya ada beberapa keputusan seperti itu. Pada suatu saat, itu dapat digambarkan sebagai awan 8 arah. Di nyamuk terlarang ini, ada berbagai macam binatang bertabur bintang, serta sejumlah besar binatang pembunuh, tetapi juga pengabaian orang-orang kuno. Saat ini, di antara ras-ras ini, ada pemimpin kecil di atas level, yaitu keberadaan keabadian kaisar. Mereka semua bergegas keluar dari bintang-bintang kota masing-masing. Sama seperti sebuah janji, semburan itu menuju ke bagian terdalam dari nyamuk terlarang. 1. Di bintang kehidupan yang besar, dua sosok manusia menyembur keluar, satu adalah orang tua, yang lain adalah setengah baya. Tetapi, temperamen tubuh kedua orang itu penuh dengan kekuatan, tetapi itu adalah alam semesta pamungkas dari dua dunia 7 orde. Selain itu, di arah lain dari beberapa binatang buas, ada juga beberapa binatang berbintang skala besar, yang meraung dan bergegas ke latar depan di depan tanah terlarang. Beberapa binatang berbintang ini juga merupakan yang tertinggi di alam semesta. Yang terkuat adalah Orde ke-8 dunia, yang terlemah, dan Orde kedua alam semesta. Selain itu, ada sejumlah binatang buas pembunuh yang kuat, yang semuanya telah bergegas keluar dari bintang-bintang tempat mereka duduk, bergegas ke arah yang sama. Binatang buas pembunuh yang kuat ini, tanpa kecuali, semuanya adalah alam semesta. Ekstrim, dingin dan tidak bermoral, pada saat ini, alam semesta dipacu menuju semburan terdalam dari tempat terlarang yang mematikan ini. Sebenarnya ada 20 orang suci, baik kuno maupun buas, dan bintang-bintang lain dari berbagai ras binatang buas, dan selain hampir 20 alam semesta tertinggi, penguasa alam semesta, ada banyak orang bijak kosmik, dan Yesuan, yang berubah menjadi langit berbintang berbentuk bintang, tidak begitu mencolok ketika Kaisar Abadi dan Kaisar Abadi, itu bahkan lebih seperti penyeberangan sungai. Sekilas, setidaknya ada ratusan ribu. Ini benar-benar tempat terlarang terbaik, dan masih salah satu yang terbaik, dan bahkan lebih mungkin dibandingkan dengan tanah terlarang super kuat yang berdiri di puncak piramida kekuatan bintang. Boom! Gemuruh. Dengan puluhan ribu kaisar yang kuat di atas yang abadi, semuanya menyerbu dari segala arah, menuju bagian terdalam dari tanah terlarang, ujung kehampaan di ujung, suara gemuruh yang tak berujung, dan bahkan lebih ganas, bahkan bagian kehampaan ini tampaknya terkoyak, boom. Booming. Di ujung kehampaan, gemuruh guntur terus berlanjut, dan menjadi lebih intens pada saat ini, seolah-olah bahkan bagian kehampaan ini, tampaknya terkoyak. Perubahan mendadak seperti itu, bahkan di tanah terlarang tingkat atas yang kuat tempat nyamuk dilarang, belum pernah terjadi di masa lalu, seluruh tanah kosong yang luas dan tak berdosa telah dikejutkan, dan ribuan puluhan ribu sosok telah diperbaiki oleh Kaisar. Itu hanya tamparan di wajah seekor lebah. Bagi kehadiran Yuxiu dalam keabadian Kaisar tidak peduli apakah itu adalah penyintas yang ditinggalkan, binatang buas pembunuh, atau berbagai binatang bertabur bintang dari ras lain, bahkan jika itu memiliki kekuatan kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari keabadian Raja,
yaitu penyegelan setengah langkah. Kaisar, saat ini, tidak ada pengecualian, semuanya diam-diam di bintang-bintang yang berjongkok, tidak berani memiliki perubahan sedikit pun, gemetar dan gemetar. Sebenarnya, bukan hanya stagnasi nyamuk ini. Pergerakan yang terjadi di sini telah menyebar ke nyamuk terlarang. Ada jarak kosong yang tak berujung di tepi kiri Bima Sakti. Apakah ada induksi? Tidak diketahui saat ini. Bahkan jika itu benar-benar induktif, saya khawatir itu tidak akan terlalu kuat, dan itu akan dirasakan, dan itu tidak akan melakukan apapun, karena ada kekuatan yang dipisahkan oleh hukum kekosongan. Bintang-bintang galaksi, yang tertutup dan terlindungi, tidak dapat menyeberang. Dan, di tepi-tepi kanan Bima Sakti, ada tanah terlarang yang kuat dan medan bintang yang kuat di semua tingkatan. Pada saat ini, semua kekacauan di dalam tanah terlarang nyamuk terasa. Di tanah terlarang yang kuat yang tak terhitung jumlahnya ini dan bidang bintang terkuat, pada saat ini, ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah janji temu, melihat-lihat area di mana nyamuk dilarang. Di antara mereka, ada dewa yang lebih kuat dan kuat, bergegas keluar dari tanah terlarang yang kuat dan bidang bintang yang kuat tempat mereka duduk, dan melihat nyamuk yang ganas melalui ruang kosong yang tak berujung, semuanya penuh dengan keraguan. Ini, di antara mereka, ada orang-orang kuno dan kuno, serta berbagai jenis binatang berbintang, tetapi tanpa kecuali, semuanya adalah keberadaan alam semesta, dan sebaliknya, di bawah perubahan yang begitu mengerikan, mereka bahkan dengan berani memperluas pengetahuan mereka. Tidak ada kualifikasi untuk sedikit eksplorasi. Ini, ada terlalu banyak jenis dewa, setidaknya ratusan ribu orang, alam semesta memiliki orang terbanyak, dan ada banyak penguasa alam semesta. Ketika datang ke alam semesta, jumlahnya lebih sedikit. Namun, di antara beberapa dewa yang bercampur di dalamnya, ada rasa yang jelas tentang kekuatan kuno para leluhur dan kesakralan para leluhur, dan jumlahnya masih cukup besar. Namun, para dewa ini hanya berjarak jauh dari ruang kosong yang tak berujung, tetapi tidak ada yang namanya dewa, dan mereka tidak berada di tempat terlarang. Di mana, ketakutan akan yang terdekat, itu hanya untuk memperluas pengetahuan tentang Tuhan ke tepi tanah terlarang, dan di luar tanah terlarang, itu tidak pernah dalam, seolah-olah telah menyadari apa yang umum, penuh dengan tabu yang dalam. Pada saat yang sama, nyamuk dilarang. Tanah terlarang Singkiang tingkat atas ini terlalu luas, dan kekosongannya hampir tak terbatas. Bahkan jika itu keluar dari bintang-bintang kehidupan, puluhan ribu sosok di kedalaman tanah terlarang adalah yang paling rentan. Abadi, yang terkuat, budidaya kekuatan bahkan telah mencapai urutan ke-8 dari alam semesta tertinggi. Hanya, perbedaannya adalah alam semesta sempurna agung tingkat ke-9, yaitu, kekuatan kuasi abadi. Namun, pada saat ini, belum ada seorang pun yang tiba di sumber kekacauan yang tiba-tiba ini. Boom, booming, raungan, petik 2. Oh, pada saat ini juga, suara itu sudah sangat menakjubkan, dan bagian terdalam. Dari bagian depan nyamuk terlarang terus-menerus membanting dan bergemuruh. Dan kali ini, dengan gema suara guntur, itu jelas merupakan bagian terdalam dari nyamuk terlarang di depan sumber kekacauan yang tiba-tiba ini, dan masih ada beberapa desas-desus dan jeritan yang keras. Pada saat ini, puluhan ribu sosok bergegas di bagian terdalam dari nyamuk terlarang di depan tempat terlarang, termasuk Yesuan, semuanya tanpa kecuali, semuanya tercengang dan tercengang. Di kedalaman bagian depan kehampaan, suara-suara keras dan bersiul datang dari total 4, dan dengan suara keempat suara keras dan bersiul ini, keempat kekuatan mengerikan yang mengerikan juga berada di ujung kehampaan. Kedalaman udara menyebar dan bergegas. 4 napas, 2 di antaranya liar dan kuat, dan seharusnya menjadi energi menengah tingkat keempat hingga kelima. Poin ini, seperti dugaan Yesuan sebelumnya, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Namun, apa yang tidak pernah dibayangkan Yesuan adalah bahwa dua kekuatan kuno yang telah ditebaknya di pertengahan masa sebenarnya bukanlah yang terkuat dari tempat terlarang Singkiang teratas. Yang pasti, di sini, itu bukanlah tanah terlarang tingkat atas tempat orang-orang kuno dapat duduk. Di atas tanah terlarang terkuat, orang terkuat di kota adalah kekuatan kuno. Sementara berdiri di tanah terlarang yang sangat kuat dan medan bintang tertinggi di puncak piramida kekuatan bintang, itu adalah yang tertinggi kuno, yaitu, keberadaan naga emas, kura-kura raksasa neter, dan Night Sade liar. Saat ini, tempat pembunuh nyamuk tempat Yesuan berada jelas merupakan tempat terlarang yang sangat kuat. Karena saat ini,
4 kekuatan kuat yang ditransmisikan dari depan, di samping 2 kekuatan liar jangka menengah, 2 lainnya, semuanya lebih kuat, yang tertinggi kuno. Namun, itu hanya tahap pertama dan tahap kedua dari orang bijak kuno dari tahap awal, jauh dari mampu mencapai akhir dari ranah tandus kuno, naga emas, dan kura-kura raksasa virtual ini. Tetapi, orang-orang lebih lemah, dan mereka juga kuno dan tertinggi. Bahkan di dunia yang jauh dari hutan belantara yang luas, itu adalah keberadaan yang paling kuat, dan tingkat kultivasinya hanya yang kedua setelah mayat bayi tanpa kepala dan hutan belantara. Keberadaan spesies ini, Yesuan sekarang tidak dapat menariknya, dia ada di mata pihak lain, saya khawatir bahkan semut kecoa tidak dapat menghitungnya. Dengan pikiran-pikiran ini yang berkelebat di benaknya, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Itu seperti refleksi bersyarat dalam sekejap, dan berhenti di kehampaan. Segera setelah itu adalah gerakan bawah sadar. Dia pertama-tama memacu rahasia darah dan laut, dan mempersempit sosok Bai Zhang yang ganas menjadi bentuk darah yang lemah. Ini, tidak menghitung, dia bahkan pada saat yang sama, akan menjadi kejutan sempurna dari rahasia kekuatan spiritual, mendesak hingga ekstrim, sebisa mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan napasnya sendiri. Petik 2. Panggilan. Pada saat ini, temperamen-temperamen kekerasan menghilang, dan bahkan temperamen alam semesta 7 tatanan temperamen kekerasan itu seperti penguapan dunia manusia, dan menghilang seketika. Dalam keheningan, setetes kecil dari semua darah kecil dari napas, dengan kecepatan kengerian yang melebihi cahaya, terbang menjauh dengan kecepatan yang datang, beberapa. Pada saat yang sama, di ujung kekosongan nyamuk terdepan di depan tanah terlarang, 4 sosok tiba-tiba meledak ke udara, dan atmosfer yang dipenuhi udara di tubuh adalah 2 kekuatan kuno dan 2 orang bijak kuno, 4. Dalam sosok itu, ketiganya adalah ras manusia, dan yang lainnya adalah nyamuk liar yang besar. Melihat pemandangan ini, hati Yesuan tercengang. Ini jelas 2 dari 3 binatang buas. Dan 2 binatang buas yang diikuti oleh Singbo. Apa? Starbo. Bagaimana dengan penyihir lainnya? Pergi dengan. Di mana itu? Pengikut di sekitar Singbo adalah 3 orang dan 2 binatang buas. Tetapi sekarang hanya ada 3 orang dan 1 binatang buas. Konjak mempesona Yesuan yang paling diperhatikan tidak terlihat. Pada saat itu, Singbo sendiri tidak ada di sana. Di antara 3 binatang buas yang muncul saat ini, nyamuk konyol dan salah satu orang tua, tubuh memancarkan atmosfer kuno dan tertinggi, wajah orang tua itu, dan nyamuk dan hantu tua sangat mirip, jika tidak terjadi kecelakaan, dia harus menjadi ayah dari dewa pembunuh nyamuk. Untuk 2 orang kuat lainnya, mereka adalah orang setengah baya sekitar 40. Tentu saja, ini hanya penampilan. Usia sebenarnya mungkin merupakan angka astronomi. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, super aneh yang sebenarnya. Kedua orang ini, tubuh memancarkan napas, adalah kekuatan kuno. Jika tidak ada kecelakaan, konjak penyihir, yang tidak terlihat sama sekali, harus menjadi yang suci dan tertinggi. Jika memang begitu, maka si licik ini pastilah yang pernah dilihat Yesuan dalam gambar busur suci. Hantu-hantu itu mengintip. Ini juga membuktikan bahwa Starbucks pasti punya rencana yang mengerikan. Kalau tidak, dia mengirim konjak penyihir itu ke medan perang berbintang di dunia yang hancur yang runtuh di masa lalu. Melihat pemandangannya, hanya ada 5 pengikut di sekitar, ada 2 kekuatan kuno, 3 tua dan tertinggi, lalu bintang itu sendiri, seberapa kuat. Benar-benar, itu adalah keberadaan mata biru, dan tubuh bayi tanpa kepala. Ini juga alasan mengapa Yesuan tiba-tiba berhenti saat ini. Jika itu hanya kekuatan para leluhur, dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang seluruh tubuh, tetapi sekarang yang tertinggi kuno telah keluar. Ini adalah kengerian naga emas, garpu malam liar, dan kura-kura raksasa virtual. Dia tidak memiliki pemahaman sama sekali. Terlebih lagi, dalam kegelapan, ada juga singularitas yang lebih dari setengah kekuatan para leluhur, dan dapat dibandingkan dengan langit biru dan bayi tanpa kepala. Tidak salah, bayi tanpa kepala itu masih ada di tubuhnya, tetapi orang ini telah tidur sepanjang waktu, meskipun Yesuan dapat merasakan bahwa tubuh bayi tanpa kepala itu harus dengan cara ini untuk memulihkan kekuatan, kultivasinya perlahan-lahan tanah lebih kuat, tetapi di hadapan level bintang Bo, Yesuan benar-benar tidak dapat mengatakan apakah dia akan menembak. Satu-satunya cara paling aman untuk menghadapinya adalah dengan berjalan jauh, kekurangan.
Kekuatan kuno dan orang bijak kuno semuanya muncul. Ini jelas bukan kejadian umum. Jika Anda mendapatkannya dengan buruk, itu pasti orang mati. Boom, gemuruh, kartu. Ketika Yesuan berubah menjadi setetes darah kecil, dengan semangat osilasi sempurna dari kekuatan rahasia untuk pensiun, langit di depan tanah terlarang yang mematikan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan. Diikuti olehnya, itu adalah suara yang tajam dan ganas. Di puncak langit, ada retakan yang sangat lebar, melebihi volume bintang raksasa, bahkan jika itu adalah bentuk lengkap Senlongding, itu dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam celah kekosongan ini. Pada suatu saat, kulit kepala Yesuan sedikit mati rasa. Tiba-tiba dia memiliki firasat yang sangat buruk. Pemandangan di depannya tampak seperti keberadaan yang mengerikan, ritme kedatangan. Yesuan tidak tahu siapa yang datang atau apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, pihak lain pasti tidak terlalu baik, dan bahkan mungkin tidak nyaman. Bagaimanapun, sudah ada dua kekuatan kuno dan dua orang kuno di sini, dan pihak lain masih datang dengan sangat kuat. Tidak ada perasaan penyembunyian sama sekali, dan tingkat kekuatan-kekuatannya dapat dibayangkan. Tahu, petik 2, oh lala, saat pikiran Yesuan melayang, dia menebak dalam hatinya bahwa kehadiran itu akan datang. Pada akhirnya, di mana momen sakral itu, dari celah kehampaan besar di kedalaman nyamuk terlarang di depan tanah terlarang, tiba-tiba terdengar suara tamparan di udara. Suara rantai itu, tidak, lebih akrab daripada, biarkan dia langsung mengerti segalanya. Tungku, hidup, itu adalah Tungku, positif. Keberadaan yang keluar dari celah kehampaan besar di depan sebenarnya adalah Tungku. Saat ini, detak jantung Yesuan tiba-tiba dimulai, dan rasa krisis yang kuat segera muncul. Benar, di dalam Tungku, dia selalu sangat cemburu. Setiap kali orang ini muncul, itu melambangkan pembunuhan tanpa akhir. Tentu saja, yang benar-benar membuat Yesuan cemburu bukanlah Tungku itu sendiri, tetapi mata surgawi yang berdiri di belakangnya. Inilah kekosongan Hongmeng, meskipun dia sudah tahu bahwa Tungku telah memasuki kehampaan Hong Kong melalui Suseng, tetapi Ye Zizi tidak tahu apa-apa tentang tujuan sebenarnya dari Tungku itu, sangat. Aku bahkan tidak tahu sama sekali apakah itu perilaku Tungku itu sendiri, atau hasil dari seseorang di belakangnya. Jika itu yang terakhir, hari ini, Tungku itu tiba-tiba muncul di sini, dan Yesuan selalu dianggap sebagai musuh besar kehidupan. Bahkan dia telah tumbuh hingga ketinggian saat ini, dan dia takut menghadapi kengerian langit. Akan datang tiba-tiba, karena di balik Tungku, itu adalah langit biru. Hualala, pada saat ini, suara rantai itu menjadi hit besar, dan Tungku seperti bintang yang besar, seperti bintang, keluar dari celah di langit tempat nyamuk dilarang, Tungku. Di permukaan tripod, 20.000 rantai bergaris besar melambai, seperti ular raksasa, memperlihatkan atmosfer ganas yang tak berujung, permukaan. Untuk semua ini, puluhan ribu kaisar yang telah bergegas ke depan dan para pembunuh terlarang ke tanah semuanya tercengang. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya mulai setrum dengan Yesuan. Kembali, Daun. Suan tidak dapat memastikan apakah orang-orang ini tahu asal-usul Tungku, tetapi bahkan jika mereka tidak tahu, hanya atmosfer ganas yang mereka lihat dan rasakan sudah cukup untuk membuat mereka menyadari bahwa Tungku itu tidak baik. Alasan mengapa makhluk-makhluk kuat ini semua kembali dan mundur jelas karena mereka menyadari bahwa itu tidak baik. Untuk semua ini, keempat Seon yang muncul dalam kehampaan di ujung nyamuk terlarang di depan larangan, tidak ada reaksi sama sekali. Sosok besar nyamuk tipe liar, orang kuat beranggotakan 3 orang, total 4 sosok, yang semuanya berdiri diam di kehampaan saat ini, jadi sedikit miring, garis pandang bertemu tepat dari celah kehampaan. Di Tungku, adegan semacam ini seperti menunggu sesuatu, atau menyambut seseorang untuk datang. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memancarkan aura di benaknya, dan seluruh sosoknya sedikit bergetar. Banjir, langit cerah, keempat Seon muncul di depan tanah terlarang yang mematikan di ujung tempat terlarang. Apa yang menunggu saat ini, seharusnya adalah kedatangan mata biru dari hutan belantara. Sebelum mereka, apa hubungannya? Sama seperti mimpi buruk suara bisikan, saya mendengar dari mulut Yesuan. Pada saat ini, dia mampu pensiun dan pensiun lebih cepat. Itu juga pada saat ini, langit terjauh di depan nyamuk terlarang, raungan mengerikan lainnya, tiba-tiba meledak. Boom, booming, perhitungan, kosong tinggi, retakan kedua, pada saat ini, terungkap dengan tenang, boom. Booming,
Kartu, raungan yang menggetarkan bumi terdengar, kekosongan itu tinggi, dan retakan kedua terungkap dengan tenang pada saat ini. Pada suatu saat, jantung Ye Xuan menjerit liar, tali jantungnya kencang, dan napasnya sepertinya telah berhenti. Dia menyadari bahwa ada kehadiran yang merobek kekosongan itu datang. Siapa itu? Benar saja, hampir di saat berikutnya, tebakannya, itu diverifikasi. Petik 2, panggil. 1. Suara samar jalan pecah, dan dari celah kekosongan yang besar ini, sebuah sosok muncul, tepatnya, itu adalah mata vertikal. 1. Mata vertikal bintang-bintang raksasa beberapa kali lebih besar dari bintang-bintang raksasa. Seluruh tubuhnya masih hijau, tetapi masih tertutup saat ini, tetapi sudah memancarkan gas yang menyayat hati. Raungan. Petik 2. Hei, di sekitar kekosongan, puluhan ribu kaisar dan kaisar, binatang buas pembunuh, berbagai bintang etnis dan binatang buas, dan sejumlah kecil penyintas kuno, semuanya tercengang pada saat ini. Ye Xuan tidak yakin apakah mereka mengetahui identitas dan asal mata vertikal raksasa ini, tetapi bahkan jika mereka tidak tahu, mereka hanya dapat menebak dari kengerian tubuh pihak lain. Ini seharusnya adalah tubuh mata surgawi, karena temperamen yang telah menyebar dari tubuhnya saat ini telah melampaui yang tertinggi kuno. Itu lebih kuat daripada naga emas, kura-kura raksasa neter, dan burung bulbul kuno, dan itu lebih dari sedikit kuat. Itu hampir memiliki keuntungan untuk dihancurkan dan dibersihkan. Di ruang kosong kandang lama, Ye Xuan juga menemukan mata dewa, bahkan ketika dia masih sangat lemah, dia telah bergabung dengan mayat bayi tanpa kepala, dan itu merupakan pukulan berat. Mata dewa diperbaiki sebagai kekuatan, dibandingkan dengan mata raksasa biru di depannya, itu adalah suatu tempat, suatu hari. Sebelum, untuk tanah, itu seharusnya hanya avatar, dan kebanyakan dari mereka masih belum lengkap. Kalau tidak, bisakah kamu menjadi lemah sejauh itu? Dan, yang terakhir, yang merupakan mata hijau raksasa yang muncul di depan mata, harus menjadi dewa mata hijau, dan napasnya terlalu kuat, bahkan jika Ye Xuan telah tumbuh hingga ketinggian ini. Berinkarnasi sebagai setetes darah kecil, dia telah mengubah konjak menjadi perubahan ke-9, dan memiliki kekuatan teroris tingkat ketiga di alam semesta, tetapi di depan mata hijau raksasa ini, Ye Xuan masih memiliki perasaan bahwa dia bahkan tidak sebagus semut. Anda harus tahu bahwa mata raksasa Qian ini jelas tertutup atau tidak, dan tidak pernah dibuka. Setelah dibuka, tekanannya sendiri sepenuhnya dimobilisasi dan disebarkan. Cuaca seperti apa yang akan terjadi? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan Ye Xuan merasa punggungnya dingin dan kulit kepalanya mati rasa, meskipun. Namun, dia selalu takut pada mata hijau reruntuhan, mengetahui kekuatan pihak lain, dan dia selalu berpikir bahwa kognisi semacam ini sangat mendalam. Tetapi sekarang, sampai dia benar-benar dekat dengan langit biru, Ye Xuan tiba-tiba menyadari dirinya sendiri, bagaimanapun, saya masih memiliki pandangan sekilas satu sama lain. Kekuatannya jauh melampaui harapan Ye Xuan. Tidak mengherankan bahwa dia dapat mengalami pertempuran alam liar dan dunia, dan menang di tahap akhir. Kemudian, dia telah meluncurkan berbagai pengaturan lain dan telah hidup dengan keberadaan dunia. Itu adalah penguasa era besar. Itu adalah dewa tahun-tahun banjir. Tidak bisakah kamu menjadi kuat? Menyadari hal ini, Ye Xuan bergegas mundur lebih cepat, meskipun tidak terlihat, tetapi melampaui kecepatan cahaya, antara kedipan mata, itu ratusan juta mil jauhnya, dari depan tungku dan reruntuhan surga area tempat mata biru itu datang sudah lebih dari 10 miliar mil. Pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba berakhir. Ye Xuan tidak rela, tetapi dia tidak sadar, kekosongan ini langsung terpenjara, seperti air yang mengalir, langsung berubah menjadi es padat. Petik 2. Oh, suara dengungan samar dan sangat rendah datang, dan pada saat ini, mata hijau raksasa yang keluar dari celah kekosongan besar di depan, tiba-tiba terbuka. Sepotong manusia hijau muncul dari langit, dan langsung menyelimuti kekosongan triliunan mil. Di area yang ditutupi oleh manusia hijau ini, semua binatang berbintang yang menarik kembali dan mundur, termasuk semua mesin udara dengan kejutan dan misteri yang sempurna. Dengan Ye Xuan, tanpa kecuali, sosok itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, hati Ye Xuan melayang dengan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sepenuhnya yakin bahwa kekuatan magis dari kejutan sempurna pasti tidak akan luput dari penerangan dan eksplorasi King Mang ini. Pada saat tubuh King Mangling, hatinya bahkan melayang putus asa.
Karena, jika kekuatan magis dari kejutan sempurna gagal, bentuk tubuh tiba-tiba muncul, dan kemungkinan besar, itu akan menyebabkan perhatian mata hutan belantara. Pada saat itu, mungkin perlu melampiaskan dasar lama. Dalam kecemasan, dia bahkan mengeluarkan instruksi langsung ke sistem fagositosis tubuh untuk mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang dengan kecepatan tercepat, dan hanya ingin segera pergi. Tentu saja, namun, instruksi dikeluarkan, dan sistem fagositosis tubuh tidak merespons sama sekali, anti. Itu ada di dada, tetapi tiba-tiba, sedikit panas. Pada saat ini, Yesuan dengan jelas merasakan ada turbulensi dari posisi di dada, yang langsung terbuka di permukaan, dan tepat pada saat ini, King Mang, yang berasal dari iluminasi, akhirnya menyentuh tubuhnya, tetapi itu seperti tidak ada apa-apa, langsung menembus masa lalu tanpa reaksi abnormal. Setelah tertidur, Yesuan langsung menghela napas lega. Dia tahu bahwa pada saat yang genting, mayat bayi tanpa kepala itu masih tertembak. Setelah tato lampu mayat di dadanya, ada kekuatan aneh yang mengalir keluar, melindungi tubuh Yesuan, dan bahkan membiarkannya tidak menjadi hijau misterius dari langit biru. Mang menjelajahi. Namun, itu layak untuk dapat melawan mata hijau dari hutan belantara di masa lalu, dan meskipun telah kalah, itu belum sepenuhnya terdegradasi. Mayat bayi tanpa kepala itu pasti setingkat dengan mata suci. Hanya saja, tangan yang sekarang terekspos, yang sudah cukup untuk membuktikan ini. Sayangnya, tato lampu mayat di dada, setelah dahak-dahak, tidak ada reaksi lain, meskipun Yesuan belum terekspos, bahkan jika King Mang masih bersinar, tetapi itu tidak memengaruhinya sepenuhnya, tampaknya dadanya mengalir. Setelah efeknya, itu terus berlanjut. Dalam waktu singkat, efek ini belum menghilang. Tapi, itu saja, Yesuan masih tidak bisa bergerak, dan terkunci di area manusia hijau puluhan miliar mil ini. Dan di depan, tungku dan hutan belantara langit, jarak dengannya, hanya lebih dari 10 miliar mil. Jarak titik ini, untuk keberadaan reruntuhan orang-orang kuno yang mengerikan, tidak ada area di sekitarnya, artinya, Yesuan masih tidak aman, dan krisis masih mungkin datang kapan saja. Hei, pada saat ini, di dalam mata hijau langit dan bumi yang menggelikan, kemuliaan King Meng tiba-tiba bersinar, dan dengungan bernada rendah terdengar, tampaknya menyampaikan semacam instruksi. Oh lala, hei, suara rantai suara teriakan, dan tungku bergerak. Tampaknya telah menerima instruksi dan sedang dieksekusi. Kengerian besar yang sebenarnya, pada saat ini, sedang datang di sekitar, oh lala. Oh, suara rantai langit berdering, dan pada saat ini, tungku itu bergerak, dan rantai seberat 20.000 gram pada tubuh itu sepenuhnya melambai dan bergegas ke depan. Kecepatannya hampir mencapai puncaknya. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai kelompok binatang berbintang dan penyintas kuno terdekat. Orang-orang ini, semuanya adalah yang tertinggi di alam semesta, sebelum mereka menjadi yang tercepat, dan mereka bergegas ke depan nyamuk. Kemudian, dengan munculnya tungku, meskipun mereka menyadari bahwa itu tidak baik, mereka berbalik dan melarikan diri, tetapi mata hijau langit hampir pada saat berikutnya. Setelah Kiki, di bawah pemandangan yang indah, dalam jarak triliunan mil. Kekosongan alam semesta di penjara, semua orang yang ditinggalkan dan binatang berbintang tidak dapat lagi melarikan diri, dan menjadi darah kecil, dan sepenuhnya menggoyangkan bentuk tubuh Yesuan, hanya dapat berhenti di kehampaan, tidak dapat bergerak. Pada saat ini, dengan taji tungku yang membara, yang tercepat sebelum terburu-buru, orang-orang yang memiliki kekuatan terkuat, menjadi korban pertama. Petik 2. Hei, petik 2. Oh lala, suara rantai itu menggetarkan bumi, dan tungku yang membara itu menyerbu kerumunan dan kawanan. Rantai yang terdiri dari 20.000 baris itu secerdas ular, seperti ular piton raksasa bertabur bintang, melemparkan orang-orang liar ini dan binatang buas berbintang secara langsung. Di dalam mulut perjalanan, adegan ini tampaknya adalah seekor laba-laba raksasa dengan banyak kaki dan kaki berburu di kehampaan, dan mulut tungku adalah mulut berdarah laba-laba aneh ini. Burung hantu, karma, di tungku, suara cakram daging dan darah yang besar berbisik pelan, disertai dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya di tulang, dan telinga langsung dingin dan bulu-bulu berdiri. Kewaspadaan Yesuan telah dinaikkan ke ekstrim, memperhatikan dengan saksama pergerakan tungku. Untungnya, tungku itu belum bergegas kepadanya untuk sementara waktu, jaraknya masih jauh, dan itu bukan arah Yesuan, hati. Di bawah kepala sedikit,
hatinya bergerak dan melihat jauh ke tanah terlarang nyamuk di depan. Visi, dalam garis, air mata kekosongan surga dan mata hijau masih tergantung di tempat-tempat tinggi di daerah itu. Mata biru terbuka, dan ada seorang pria hijau yang dalam dan cantik, yang ditembakkan dan diselimuti dunia luar. Alam semesta kehampaan, dan tepat di bawah mata hijau langit yang hancur ini, 3 orang dan 1 binatang, yaitu, beberapa orang di sekitar bintang, mengikuti dalam kehampaan, mengawasinya dengan tenang. 2. 3 orang dan 1 binatang buas adalah yang terkuat di tempat terlarang ini di tempat terlarang, dan tungku suci yang dipanggil oleh mata hijau dari hutan belantara membunuh binatang buas tingkat tinggi dan para penyintas di tanah terlarang, tetapi mereka benar-benar acuh tak acuh. Adegan ini terlalu aneh, dan Yesuan, yang sedang menonton, merasa skeptis dan hampir meragukan matanya sendiri. Dalam sekejap, kilatan cahaya melintas di otaknya, dan tiba-tiba ada tebakan yang berani. Geng, langit yang berduka, mata hijau, dan keempat orang ini pasti satu kelompok. Jika demikian, hubungan antara Singbo dan Hong Tian Tiandao Qingyan mungkin semakin asing. Lagi pula, menurut spekulasi Yesuan, Singbo seharusnya memiliki tingkat keberadaan yang sama dengan mata biru yang berduka. Namun, keduanya memiliki tingkat keberadaan yang sama, tetapi juga satu kelompok, maka, hubungan antara Singbo dan mata biru yang berduka, tidak akan pernah bisa menjadi bawahan dan atasan, atau mitra kerjasama, atau hubungannya lebih dekat. Penemuan ini sangat menakjubkan sehingga bahkan Yesuan sendiri merasa takut. Dia menebak semuanya, tetapi dia tidak menduganya. Starbucks, dan mata hijau dari hutan belantara adalah sebuah kelompok. Artinya, dia adalah keberadaan musuh, dan itu masih bos besar. Tanya, kunci dari pertanyaannya adalah, tubuh Yesuan, sebenarnya ada sistem fagositosis yang diciptakan oleh Singbo. Di bawah mata sistem fagositosis di tubuhnya belum berevolusi ke tahap akhir dari final, dan bahkan sekarang, Yesuan telah meragukan yang ekstrim untuk tujuan menciptakan sistem fagositosis untuk Singbo. Ini jelas bukan kabar baik. Tubuh memiliki sistem yang kuat yang diciptakan oleh bos Kam yang bermusuhan, dan sekarang saya bahkan tidak tahu apa tujuan akhir dari sistem ini. Untuk sesaat, ketika pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak saya, Yesuan kedinginan dan seluruh orang merasa tidak enak. Petik 2. Hei, oh lala, oh, kartu karma. Dalam prosesnya, tungku itu tidak berhenti sejenak, melambaikan 20.000 rantai-rantai di sekitar tiang, selalu berkeliaran di kehampaan di depan, masing-masing dekat dengan sekelompok penyintas kuno dan binatang berbintang, seperti langit berbintang rantai bergaris-garis akan membungkusnya dalam sekejap dan membungkusnya di mulut perjalanan. Kemudian, melalui cakram penggiling besar dinding, hancurkan, tetapi Yesuan memiliki intuisi yang kuat. Kali ini, tungku itu jelas tidak sama seperti sebelumnya. Memburu daging dan darah makhluk-makhluk kuat ini hanya untuk memurnikan sumber kejahatan. Karena, untuk kehampaan terdalam di nyamuk terlarang di depan, 3 binatang buas yang mengikuti sisi bintang, masih berdiri di sana dengan tenang, ini jelas menunggu ritme. Pembantaian di tungku saat ini pasti ada hubungannya dengan ini. Paket, jatuhnya mata hijau jalan surgawi Hong Tian secara tiba-tiba juga akan ada hubungannya dengan ini. Semua yang terjadi hari ini sama sekali tidak mungkin hanya untuk memurnikan sumber kejahatan. Jika demikian, sama sekali tidak perlu mengganggu kengerian surga dan mata biru, datanglah sendiri. Mereka, apa yang mereka rencanakan? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, Yesuan berbisik, hatinya bahkan lebih berat, ada perasaan hal-hal buruk, dan itu semakin kuat dan kuat. Petik 2. Boom, booming. Tepat pada saat ini, di ujung kehampaan di kejauhan dari nyamuk-nyamuk yang jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh lagi. Jantung Yesuan berdegup kencang dan tanpa sadar pergi. Dalam penglihatannya, di ketinggian kehampaan, retakan kehampaan lainnya muncul. Namun, retakan kehampaan yang muncul kali ini tidak besar. Hanya ketika mereka mampu berdiri, mereka hanya bisa membiarkan satu teran keluar darinya. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan jantung Yesuan tiba-tiba berdegup kencang. Pada saat ini, di tempat ini, keberadaan yang dapat datang pada saat ini, selain Singbo, siapa lagi? Tentu saja, hampir dalam benaknya bahwa dia baru saja menebak momen berikutnya dari kemungkinan ini. Dari celah hampa di kejauhan di depan, sesosok melangkah keluar darinya. Ini adalah penduduk asli ras manusia.
Dia kurus dan kokoh. Dia mengenakan jubah abu-abu dan terlihat sangat harmonis. Wajahnya samar-samar tersenyum, tetapi cahaya di matanya sangat dingin. Orang ini, itu adalah Xingbo. Ye Xuan mengenalinya sekilas. Begitu, aku keluar dari kehampaan ini, garis pandang Xingbo mengamati lingkaran di kehampaan. Di hadapan pembunuhan kejam Tungku itu, dia sepertinya tidak melihatnya. Wajahnya masih memiliki senyum licik, seolah-olah ini adalah hal-hal kecil yang sepele. Kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba menoleh ke arah Ye Xuan, melihat ke atas dengan kemunculan Xingbo yang tiba-tiba, Ye Xuan berada dalam kondisi yang sangat terkejut. Meskipun dia sudah siap secara mental dalam benaknya, dia menebak bahwa keberadaan yang akan keluar dari celah kekosongan ini pada saat ini sebagian besar adalah Xingbo. Namun, menebak adalah spekulasi. Ketika semuanya menjadi kenyataan dan tebakan hati itu benar, perasaannya berbeda. Faktanya, meskipun dia telah melewati segala macam petunjuk, dia menebak bahwa Xingbo masih hidup, dan dia adalah bintang induk yang misterius. Dia tidak hanya mengirim penyihir yang mengikutinya ke tanah perang liar, dia mengintip apa. Bahkan pasti ada semua jenis plot yang tidak diketahui, dan pengaturan caranya bahkan telah meluas ke 3 bidang bintang utama. Dunia, meninggalkan urat nadi iblis dan binatang buas pembunuh. Itu juga mitos bahwa Terran telah meninggalkan pelopor mistis Terran, dan akhirnya berhasil menyingkir karena pemberontakan dan pembunuhan kaisar. Semuanya adalah bukti bahwa Starbucks tidak kecil, dan Ye Xuan sangat waspada. Tetapi, sebenarnya, dalam hatinya, dia selalu berharap bahwa semua ini palsu. Itu adalah spekulasi pribadinya sendiri. Bagaimanapun, dalam hatinya, citra dan status Xingbo, seorang pelopor umat manusia, masih cukup tinggi dan cemerlang. Sistem fagositosis dalam tubuh Ye Xuan, dan benteng kehidupan yang dia dapatkan dari Long Ye, semuanya ditinggalkan oleh Xingbo. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan bukanlah bantuan kecil darinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada blok bintang, tidak ada sistem fagositosis yang ditinggalkannya, tidak ada Ye Xuan hari ini. Karena alasan inilah Ye Xing sebenarnya tidak mau percaya dan menerima bahwa Xingbo adalah di balik layar dari semua hal ini. Meskipun dia telah berspekulasi tentang kebenaran umum dari semua jenis petunjuk, dia masih memiliki sedikit keberuntungan. Namun, sekarang, dengan munculnya Xingbo, jejak terakhir hati Ye Xuan benar-benar musnah. Semua ini, kejutan yang membawanya terlalu kuat. Untuk sementara waktu, Ye Xuan tidak dapat pulih dari keterkejutan yang ekstrim ini. Pada saat ini, blok bintang yang baru saja datang, tetapi tampaknya telah merasakan apa yang umumnya, secara tidak sadar, berbalik ke arah Ye Xuan, dan melihat ke atas. Pada saat ini, Ye Xuan jatuh ke dalam gua es, dan ada perasaan bahwa krisis hidup dan mati akhirnya jatuh ke atas kepalanya, bintang. Bo dan Hong Tian Tiandao berbeda, 2. Meskipun itu adalah tingkat keberadaan yang sama. Titik ini, setelah kedatangan Star Boss, posisi dalam kehampaan datar dengan mata hijau dari langkah pertama, dan 3 binatang buas jelas di bawah. Dapat melihat 1 atau 2. Namun, Ye Xuan memiliki sistem fagositosis yang diciptakan oleh Xingbo. Oleh karena itu, meskipun keduanya berada pada level yang sama, alam liar Tiandao belum menemukan keberadaan Ye Xuan, tetapi ini tidak berarti bahwa Xingbo tidak memiliki induksi. Mungkin, yang dia rasakan bukanlah Ye Xuan, tetapi sistem fagositosis dalam tubuh Ye Xuan. Hei, tepat saat Ye Xuan jatuh ke dalam gua es, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tato lampu mayat di dada kirinya tiba-tiba menghilang lagi. Turbulensi kuat kedua mengalir seketika dan membuka tubuhnya. Sepenuhnya diselimuti. Perubahan ini telah membuat hati Ye Xuan longgar, tetapi hati itu belum sepenuhnya jatuh kembali. Itu masih tergantung di mata orang buta. Bagaimanapun, Xingbo berbeda dari Hongyan Tiandao Qingyan. Tubuh Ye Xuan memiliki sistem menelan yang diciptakan oleh Xingbo. Hasil akhirnya membuatnya merasa lega. Bagaimanapun, mayat bayi tanpa kepala itu tetap tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, dia juga berada pada level yang sama dengan mata yang berduka, dan bahkan lebih misterius daripada mata yang berduka. Bagaimanapun, ketika perang pecah di era reruntuhan seluruh dunia, mayat bayi tanpa kepala baru saja lahir, tetapi itu hanya larva, jauh dari tumbuh dewasa. Meski begitu, meskipun dia kalah dalam perang ini, dia masih selamat, dan di dunia ini, sebelum era Hongmeng baru dibuka, dia akan memulai perang baru dengan mata sedih dunia abadi.
segala sesuatu yang belum terpecahkan di dunia. Hanya, dari titik ini, Anda dapat melihat kekuatan mayat bayi tanpa kepala. Meskipun Ye Xuan masih belum mengetahui identitas dan asal-usul Xingbo yang sebenarnya sampai sekarang, dia selalu memiliki perasaan, tubuh bayi tanpa kepala, pasti lebih kuat darinya. Terukir ini, dengan tato lampu mayat dari mayat bayi tanpa kepala, aliran turbulen kedua yang ditransmisikan keluar diselimuti. Menutupi tubuh Ye Xuan, dan bintang yang awalnya jauh dari sisi ini, wajahnya jelas menunjukkan desahan lega. Perasaan yang tiba-tiba ditangkap sebelumnya, jelas menghilang, dan tidak ada jejak untuk diikuti. Perasaan ini harus diberikan pada gagasan bahwa Xingbo memiliki ilusi. Tempat, setelah menggelengkan kepalanya sedikit, dia dengan cepat menoleh ke belakang dan berhenti memperhatikan Ye Xuan. Ini juga sepenuhnya bisa dimengerti. Pada saat mereka ada di level ini, cara lain apa yang bisa mereka hindari dari eksplorasi mereka? Atau, Su terlalu percaya diri di Starbucks. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini, dia secara tidak sadar menilai sensasi samar dari yang sebelumnya sebagai ilusinya sendiri. Bagi Ye Xuan, kepercayaan diri dari pihak lainlah yang membuatnya selamat dari malapetaka yang hampir jatuh. Hei, petik 2, oh lala, ups, petik 2, KKK, di udara, tungku itu tidak berhenti sejenak, masih melambaikan 20.000 rantai lurik di luar ding, dan telah berkeliaran. Setiap kali mendekati sekelompok penyintas kuno dan binatang berbintang, rantai bintang seperti ding seperti rantai berbentuk bintang. Itu akan terjerat dalam sekejap, dibungkus ke dalam dingkol, dan kemudian dihancurkan melalui cakram penggilingan besar di ding. Tidak ada terlalu banyak orang kuno dan binatang berbintang di kehampaan. Meskipun semuanya mengerikan dalam keabadian Kaisar, jumlah totalnya hanya puluhan ribu dalam. Tungku itu sangat besar, dan memiliki 20.000 rantai-rantai, melambai pada saat yang sama di kehampaan, seperti langit berbintang, terbentang dan terbungkus. Ini hanya puluhan ribu penyintas kuno dan binatang berbintang, berapa lama itu bisa bertahan? Lempar, faktanya, dari awal tungku hingga saat ini, hanya separuh waktu yang telah berlalu. Puluhan ribu penyintas kuno dan binatang berbintang ini memiliki lebih dari 90% dari mereka, yang semuanya telah dibawa pergi ke mulut tungku, dan digiling. Itu hancur, juga, setelah waktu yang singkat, 10% terakhir dari penyintas kuno dan binatang berbintang juga menghilang sepenuhnya. Udara virtual di bagian terdalam dari tanah terlarang di depan nyamuk ini sudah kosong, dan pada saat ini, Ye Xuan berubah menjadi setetes darah kecil di ujung area ini. Inilah alasan mengapa dia terkejut lebih awal, dan dia cepat-cepat mundur. Kalau tidak, dia tidak bisa mencapai jarak ini, ketika. Namun, di balik belenggu Ye Xuan, ada sejumlah besar reruntuhan dan binatang suci yang telah diperbaiki oleh Kaisar, tetapi bagi mereka, jelas tidak ada minat pada tungku, dan mereka tidak pernah diurus. Dalam waktu singkat setengah kolom dupa, puluhan ribu Kaisar dan para penyintas kuno dan binatang berbintang hancur total, dan mereka semua terbungkus dalam mulut tungku. Dengan suara kulit kepala dan mencicit berubah menjadi daging dan darah dari cakram penggilingan besar. Di depan, Fang, kekosongan luas dari seluruh puluhan miliar mil, benar-benar kosong. Virtual, di udara, kecuali tungku, hanya ada 3 orang dan 1 binatang buas, serta Xingbo dan Hong Tian Tiandao. Ye Xuan masih berada di bagian terluar dari puluhan miliar mil ini, masih tidak dapat bergerak, tetapi pada saat ini, hatinya sekali lagi tergantung di mata orang buta. Karena, baginya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia dapat menebak bahwa itu jelas bukan masalah sepele, bukan hal yang baik. Dan, selama Xingbo dan Hong Tian Tiandao masih di sini, kemungkinan Ye Xuan ditemukan masih ada, dan itu mungkin menjadi kenyataan kapan saja. Hah, masih ada orang berani mengintip dalam kegelapan. Pada saat ini, tepat ketika hati Ye Xuan ragu, suara cemoohan tiba-tiba terdengar di mulut Xingbo, dan dia berbalik untuk melihat ujung ruang kosong di paling kanan. Untuk sesaat, langit biru dan mata biru, dan 3 binatang buas yang berdiri di ruang kosong di bawah, semuanya berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Ye Xuan secara alami sama. Sangat cepat, ratusan miliar mil ke arah yang benar, ada 2 belenggu di kehampaan, dan kedua sosok itu muncul dengan tenang, cukup serigala. Jelas bahwa Xingbo telah mengerahkan beberapa cara untuk memaksa mereka muncul.
Ini adalah jarak ratusan miliar mil. Itu masih ditemukan oleh Xingbo, yang menunjukkan kekuatan dan kengeriannya. Ini juga merupakan intip-intip Yesuan, yang hanya sekitar 1 miliar mil jauhnya darinya. Untungnya, bayi tanpa kepala itu lebih kuat. Kalau tidak, tanpa caranya, Yesuan adalah orang pertama yang ditemukan, dan kedua orang di luar puluhan miliar kekosongan di kejauhan langsung dibelenggu. Keluar, apa akhir dari sesi itu? Itu tidak dapat diprediksi, lengkap. Faktanya, tubuh Yesuan tidak hanya diciptakan oleh Xingbo, tetapi juga memiliki sistem melahap yang tujuannya masih belum diketahui. Dia memiliki keterlibatan dan asal-usul yang dalam dengan Tungku dan Langit Biru. Namun singkatnya, satu hal yang pasti, itu jelas bukan hal yang baik untuk diakhiri. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benak mereka, ratusan miliar mil jauhnya dari kekosongan virtual di sisi kanan, dua tubuh yang dipaksa muncul dari kekosongan itu akhirnya terlihat. Ketika saya melihat siapa kedua pria ini, bahkan Yesuan menghela nafas lega dan hampir tidak bergegas keluar. Salah satu dari keduanya jelas berdarah. Selama beberapa tahun, kultivasi dewa juga telah meningkat pesat. Sekarang sudah abadi. Setelah pergi, Yesuan memberinya banyak sumber daya kultivasi, termasuk obat-obatan daging dan darah tingkat atas. Orang lain adalah pria dari orang-orang tua. Melihat penampilannya, dia mirip dengan 90% nyamuk dan hantu tua, dan perbaikan yang tersebar di tubuh juga sangat kuat, dan mereka telah mencapai usia orang dahulu. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memancarkan aura di benaknya, dan dia langsung tahu identitas lelaki tua Teran. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah dewa nyamuk dan hantu tua. Itu menghilang ke tahun-tahun yang tak berujung, dan bahkan menyegel ingatannya, yaitu, ingatan nyamuk dan hantu tua. Saya tidak menyangka bahwa dia juga datang ke tempat ini. Tidak, sebelumnya, berita yang Yesuan dapatkan dari nyamuk dan hantu tua adalah bahwa dewanya harus mencari ayah yang meninggalkan darahnya, yaitu, kelompok bintang ibu misterius. Tetapi sekarang tampaknya dia telah tiba di sini, tetapi dia telah berjongkok ribuan mil jauhnya, dan belum muncul. Jika tidak ada kecelakaan, dewa hantu tua pembunuh nyamuk juga harus melihat beberapa rahasia tersembunyi. Di hati saya, ada keraguan. Oleh karena itu, meskipun dia menemukan ayahnya, dia tidak memilih untuk muncul. Pada awalnya, para pengikut di sekitar Xingbo berjumlah 3 orang dan 2 binatang buas mata. Selanjutnya, selain konjak penyihir tidak muncul, saya tidak tahu harus kemana, 3 orang lainnya dan 1 binatang buas, tepat di depan langit. Di antara mereka, nyamuk pembunuh kuno, di 3 bintang utama dunia, meninggalkan keluarga nyamuk yang ganas dan ganas, Dewa Raja Nyamuk Gila adalah putranya, tetapi sekarang dia telah memasuki bintang sarang sumber, akan berada di sini setelah pembukaan era baru Hongmeng, ia lahir sebagai Dewa Iblis yang kacau. Adapun yang berdarah, ia adalah cucu nyamuk kuno ini. Yang lain, di antara 3 orang luar, 2 dari mereka meninggalkan darah di bidang bintang utama dunia. 1. Orang meninggalkan keluarga iblis, generasi iblis, adalah putranya. Yang lain, orang lain meninggalkan dewa nyamuk, yang merupakan lelaki tua yang sekarang sedang diusir, dan orang yang meninggalkan dewa nyamuk harus menjadi yang terkuat dari ketiganya, dan telah mencapai tingkat yang sama dengan nyamuk pembunuh kuno. Karena ketika sosok dewa pembunuh nyamuk dikeluarkan dari langit imajiner ratusan miliar mil jauhnya dari sisi kanan, di antara ketiganya, hanya lelaki tua dari tempat kuno dan mulia, perubahan wajah terlihat paling banyak. Namun, 2 orang lainnya juga tetap di wajah, termasuk nyamuk konyol, napas tubuh juga mengalami stagnasi, tampaknya juga menyebabkan pembuluh darah berdarahnya. Benar, semua ini, bahkan Starbucks, tampaknya cukup terkejut. Setelah kilatan pria yang tertegun, dia menyeringai, ini sedikit keterampilan, sebenarnya mengejarnya di sini. Pada titik ini, kata-kata di mulut Xingbo masih mandek, dan wajahnya masih tersenyum, dan berbalik untuk melihat ketiga binatang buas itu. Kemudian dia berkata, pada awalnya, kalian bertiga berada di 3 alam bintang utama di dunia, meninggalkan darah, dan aku tidak menyangka bahwa 2 dari mereka menemukannya di sini. Di mana, masih ada 1 orang yang telah berkultivasi ke lingkungan yang liar dan kuat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Itu bagus, itu sangat bagus. Adapun yang lain, nyamuk, kamu memiliki cucu yang baik, meskipun karena usia, kekuatannya lemah, hanya kaisar yang abadi,
tetapi fondasinya bagus, sebenarnya memiliki darah untuk kembali ke leluhur, memiliki dan kamu nyamuk liar dan garis keturunan yang sama. Ini benar-benar kabar baik. Hasilnya, masalah di antara kalian berdua akhirnya terpecahkan dengan sempurna. Orang tua itu masih memikirkannya. Jika kamu tidak khawatir, hanya akan ada 2 dari mereka. Seperti yang dikatakan, Singbo menoleh kedua pria parubaya lainnya yang hanya mampu mengolah kekuatan mereka. Panggil, panggil. Suara samar udara yang pecah terdengar, dan ketika kata-kata ini terdengar di mulut Singbo, mereka tidak melihat satu pun dari mereka yang memiliki gerakan, tetapi sisi kanan ribuan mil jauhnya dari langit, baru saja menarik keluar 2 dewa berdarah dan nyamuk yang licik seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Kimia untuk 2 tembakan, kecepatannya hampir ekstrim, dan sekejap mata telah mencapai bagian depan kehampaan, di posisi kosong antara Yesuan dan Singbo, tiba-tiba berhenti. Pandangan tersapu dan tubuh tidak bisa bergerak, mulut tidak bisa dikatakan, dan semua wajah penuh dengan darah dan nyamuk yang menyedihkan, dan Singbo dengan cepat berbalik untuk melihat mata hijau dari hutan belantara, tidak jauh dari samping, dan kemudian terkulai. Pertama-tama melirik ketiga binatang buas itu. Berkata samar, waktunya habis, mari kita mulai. Kata-kata Singbo baru saja jatuh, dan ketiga binatang buas itu telah melihat dewa dan nyamuk pada saat yang sama. Mau. Cahaya itu rumit, terutama lelaki tua yang memiliki kekejaman orang-orang kuno, serta nyamuk-nyamuk yang konyol. Dalam sekejap mata, tampaknya ada perasaan berjuang dan ragu-ragu. Apakah itu? Kamu belum memikirkannya. Pada titik ini, Singbo telah berbalik dan berjalan lebih dalam ke bagian belakang tanah terlarang yang mematikan, tetapi seperti mata di belakang kepalanya, dia melihat segala sesuatu di belakangnya, dan suara kata-kata Morin datang lagi. Kali ini, dalam ketidakjelasan, ia mampu menangkap perasaan yang tegas. Setelah kalimat ini selesai, Singbo telah mencapai titik terdalam dari nyamuk terlarang di depannya. Dia tampaknya lembut dalam langkahnya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Sungguh menyilaukan, jaraknya sudah hampir 100 miliar mil. Nyamuk pembunuh itu menyerbu bagian terdalam area itu, hinggap di lutut, berputar lagi, terang dan dingin, menimpa ketiga binatang itu. Petik 2. Panggil. Mata biru Hong Tian Tiandao juga sedikit bergetar. Dalam sekejap mata, mereka mencapai titik terdalam nyamuk terlarang di sekitar ratusan miliar mil. Mereka berdiri di kehampaan dan kiri dan kanan dengan Singbo, tetapi tidak ada hal seperti itu. Bergerak, seolah menunggu sesuatu. Hualala, kunci. Suara rantai datang, dan tungku itu masih tergantung di tengah kehampaan di luar puluhan miliar mil di depan. Tetapi suara cakram penggilingan dan retakan kerangka-kerangka telah berhenti. Mili, tidak diragukan lagi, puluhan ribu kaisar dan para penyintas dari para leluhur dan binatang berbintang seharusnya telah dihancurkan dan dihancurkan. Pada saat ini, tungku yang membara berdiri dengan tenang, dan rantai bergaris-garis 20.000 arah di luar tripod membentang dengan angin, perlahan menari, memberi kesan bahwa itu tampaknya tidak menunggu apapun. Ini, untuk sesaat, tampaknya tatapan semua orang, nyata dan tak terlihat, semuanya berkumpul ke arah 3 orang terakhir dan 1 binatang buas di luar pusat kehampaan. Bahkan Yesuan juga sama, hatinya skeptis, hatinya tegang, pikirannya berputar cepat, menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat itu, ketiga binatang buas itu saling memandang, kontak mata, dan akhirnya, tampaknya mereka membuat semacam keputusan dan mengangguk. Hubungkan. Semua yang terjadi turun, sehingga Yesuan lengah, seluruh orang terkejut sejenak, guntur. Boom, boom, boom. 3 ledakan yang mengguncang bumi datang, dan 3 dari 3 binatang buas benar-benar meledak pada saat ini, tidak. Ketika Yesuan bereaksi, tubuh ketiga pria itu benar-benar hancur, berubah menjadi kanopi darah, dan dalam kehampaan di luar puluhan miliar mil di depan, itu menyebar. Ini adalah 2 kekuatan kuno dan seorang penguasa kuno yang putus asa, dan pada saat yang sama meledakkan diri mereka sendiri, dan kekuatan penghancurannya dapat dibayangkan, bahkan jika itu adalah kekosongan, itu perlu diledakkan keluar dari benda angkasa lubang hitam yang besar. Namun, pemandangan seperti itu tidak muncul. Di area inti dari penghancuran diri 3 orang, meskipun kekosongan itu dihancurkan oleh energi mengerikan dari kengerian itu tidak langsung runtuh dan membentuk lubang hitam. Ini jelas merupakan hasil dari kendali kekuatan penghancuran diri. Yesuan bodoh, dan bahkan bentuk tubuhnya terikat, mulut tidak dapat berbicara,
darah tidak dapat bergerak dan iblis nyamuk, tidak terkecuali, semuanya bodoh. Mereka sedang memulihkan diri di sini, dan pikiran mereka telah menimbulkan keraguan. Meskipun mereka menduga bahwa ada konspirasi yang mengerikan dalam tindak lanjut Singbo dan pihaknya, apa yang spesifik tidak mungkin untuk ditentukan. Saat ini, saya pikir jawaban untuk semua ini akan segera terungkap, tetapi ada pemandangan seperti itu di depan saya. Meledak sendiri, 3 dari 3 binatang buas itu benar-benar meledakkan diri mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, pikiran Yesuan melayang-layang dalam pikiran-pikiran ini, tetapi seluruh hati segera tenggelam ke lembah. Dia memiliki intuisi yang kuat, konspirasi yang nyata, dan segera kebenaran terungkap, dan pelaksanaan konspirasi ini membutuhkan 2 kekuatan kuno dan pengorbanan diri yang putus asa untuk mengorbankan diri, dan ledakan diri dapat diselesaikan, yang menunjukkan tingkatnya yang luar biasa. Ini hari yang buruk. Petik 2. Panggil, panggil, panggil. Juga, pada saat inilah Yesuan dikejutkan oleh pemandangan di tempat kejadian, seluruh otaknya terbentur, dan ketika semuanya benar-benar kacau, bagian depan 3 tenda menyebar dan darah tiba-tiba mengalir. Tetapi tiba-tiba terdengar suara samar pecah. 3 sosok bergegas keluar dari sana, melesat pergi ke sisi kanan puluhan miliar mil virtual, hanya untuk berhenti, berbalik dan melihat nyamuk tua yang masih tertinggal di tempatnya. Ketiga sosok ini, 3 orang yang baru saja meledakkan diri. Mereka sendiri, 2 kekuatan kuno, 1 kuno dan tertinggi. Mereka tidak jatuh pada ini, jiwa terpelihara, hanya meledak, hanya daging. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri berdampingan, dan tampaknya sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Itu seperti pemandangan yang menyeramkan yang sama sekali tidak terjadi. Hanya, perbedaannya adalah bahwa yang pertama, darah dan daging, adalah kehidupan daging dan darah yang lengkap, tetapi sekarang, telah menjadi bentuk energi, hanya jiwa yang tersisa, dagingnya hilang. Ini, secara langsung menyebabkan napas mereka melemah, dan bahkan telah jatuh ke alam yang besar. 2 kekuatan kuno sekarang adalah yang tertinggi di alam semesta. Orang bijak kuno lainnya adalah kekuatan orang-orang kuno. Namun, jika kita menemukan tubuh yang paling cocok, kultivasi mereka adalah kekuatan, dan setelah menempat tubuh baru, mereka akan segera dapat pulih kembali. Pikiran-pikiran ini melintas di laut, dan refleks bersyarat Yesuan beralih ke darah dan nyamuk untuk melihat masa lalu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Jika tidak ada kecelakaan, alasan mengapa Dewa Iblis yang berdarah dan nyamuk tertinggal di sini adalah karena itu akan menjadi sasaran lelaki tua dan nyamuk buas itu. Mereka awalnya memiliki hubungan darah, leluhur berdarah dan bahkan berdarah, dan mereka memiliki fisik murni yang sama dengan nyamuk pembunuh kuno. Mereka memiliki tubuh lelaki tua dan nyamuk buas, dan mereka akan dapat membuat kultivasi mereka sendiri pulih dengan kecepatan tercepat. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya dan membuat Yesuan sangat terkejut, udara virtual di depannya segera berubah. Hei, nyamuk-nyamuk liar yang tetap di tempat tiba-tiba mengeluarkan suara mengerikan di rambut mereka. Diiringi suara teriakan ini, 3 tenda yang menyebar di kehampaan di depannya langsung tertarik oleh kekuatan tak terlihat, bergegas, cepat, berkedip. Mereka semua masuk ke mulut besar nyamuk kuno dan ditelan olehnya. Setelah melakukan semua ini, nyamuk-nyamuk buas menoleh dan menatap mereka seolah-olah mereka sudah tercengang, tetapi mereka tampaknya telah menebak apa itu, dan warna darah mereka berubah. Sekali lagi, aku berteriak pada rambut, dan daging tubuh yang berdarah besar itu tiba-tiba meledak. Boom! Ledakan yang mengguncang bumi datang, dan daging nyamuk pembunuh kuno tidak lagi terlihat, berubah menjadi kabut berdarah yang lebih kokoh, dan menyebarkannya.